Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah ma ba'du. Gimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan alhamdulillah Bapak juga dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita masuk ke dalam pembahasan bab selanjutnya, yaitu pelajaran kedua, adab dalam ucapan sehari-hari. Ya. Silakan buka halaman 85. Ya, kita akan mempelajari adab dalam ucapan sehari-hari. Ya. Boleh dilihat di bukunya, Bapak akan membacakan sambil diperhatikan. Ya. Adab dalam ucapan sehari-hari. Semua perbuatan kita haruslah bernilai ibadah, termasuk ucapan kita sehari-hari, karena kita harus menjaga adab-adabnya, ya. Jadi di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala mengatur segala sesuatu dalam perbuatan kita. Ketika kita berbicara atau hanya ngobrol dengan teman, itu akan mendapatkan pahala kalau kita memperhatikan adab-adabnya, ya, sesuai dengan apa yang Islam ajarkan kepada kita. Sebaliknya, kalau seandainya kita berbicara atau hanya ngobrol dengan teman, tapi kita tidak memperhatikan adab-adabnya, khawatir kita akan terkena dosa. Jadi, segala sesuatu di dalam Islam itu bernilai pahala jika kita meniatkan dan mengerjakannya sesuai dengan ajaran Islam, ya. Yang pertama kita perhatikan. Nomor 1, berbicaralah yang baik. Ya, jadi kita terbiasa menggunakan atau berbicara yang baik. Jadi anak-anakku sekalian, kalau bicara, ucapkanlah ucapan yang baik. Tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang kedua, gunakanlah kata-kata yang dapat dipahami. Ya, jangan justru kita menggunakan bahasa yang tidak bisa dimengerti. Contohnya kita sedang berbicara dengan orang tua kita, ya. Sedang berbicara dengan orang tua pakainya bahasa gaul misalnya, ya. Nah, ini tidak boleh, tidak tepat. Kenapa? Karena kita sedang berbicara dengan orang tua kita, berbicara dengan bunda, berbicara dengan umi, maka gunakanlah bahasa-bahasa yang umi kita mengerti, orang tua kita mengerti. Karena misalnya ada bahasa yang sering dipakai dalam bermain, tapi orang tua kita tidak mengerti, maka jangan digunakan di dalam ketika kita berbicara dengan orang tua. Kemudian yang ketiga, jauhilah ucapan yang kotor dan jorok. Artinya, kita tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang jelas-jelas itu dilarang di dalam agama. Ya, bahasa-bahasa yang jorok, bahasa-bahasa yang kotor, maki-makian tidak boleh digunakan di dalam obrolan kita. Bahkan kita tidak boleh mengucapkan itu. Kenapa? Karena setiap ucapan kita akan dicatat oleh malaikat. Ketika kita mengucapkan yang kotor, yang jorok, maka akan mendapatkan, ditulis kita mendapat ganjaran yang buruk juga, ya, yang karena kita berbicara yang kotor. Kemudian yang keempat, janganlah mengikuti ucapan yang tidak disyariatkan, seperti hore, astaga, buset dan lainnya. Jadi kita jangan sampai kita terbiasa mengucapkan kata-kata yang tidak ada contohnya di dalam Islam, apalagi bentuk kata tersebut adalah pelesetan dari ucapan Islam, seperti astaga, ya, astaga, lupa minum obat, ya. Karena di dalam Islam kita tahu ada ucapan istighfar, bunyinya astaghfirullah, ya, astaghfirullah di dalam Islam. Kemudian ada orang-orang yang tidak tahu dari mana mempelesetkan atau mengubah kata-kata tersebut menjadi astaga. Astaga itu sudah pasti bukan dari Islam. Dan ini sebuah kekeliruan ketika orang Islam mengucapkan astaga. Kemudian yang kelima,
pada keadaan tertentu ucapkanlah kalimat-kalimat atau bacaan-bacaan berikut ya. Jadi dalam Islam pada keadaan tertentu kita dianjurkan untuk mengucapkan hal-hal berikut ya. Silakan dilihat yang bagian A, yaitu mengucapkan basmalah. Bagaimana bunyi basmalah? Iya, betul. Basmalah ucapannya bunyinya adalah bismillah ya. Kapan kita mengucapkan basmalah? Mengucapkan basmalah ketika kita akan memulai suatu pekerjaan ya, atau ketika kita ingin masuk ke dalam kamar mandi atau keluar masjid ya. Pokoknya setiap pekerjaan yang kita akan memulainya kita dianjurkan untuk mengucapkan basmalah ya. Misalnya mau belajar ucapkan basmalah, atau misalnya mau minum, Bapak contohkan, misalnya mau minum, sebelum minum mengucapkan basmalah, bismillah. Nah, setelah minum atau setelah minum nanti ada lagi bacaannya. Jadi sebelum minum dan sebelum makan kita mengucapkan basmalah, yaitu bunyinya bismillah. Kemudian yang bagian B, dia adalah halaman 86. Bagian B yaitu tahmid. Tahmid bunyinya seperti apa? Iya, betul. Bunyinya alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah ucapan tahmid. Ya, ucapan tahmid. Jadi kita kapan dianjurkan mengucapkan tahmid? Tadi ketika kita memulai suatu pekerjaan kita mengucapkan basmalah, bismillah. Ketika selesai melakukan pekerjaan kita mengucapkan alhamdulillah. Misalnya habis mengerjakan PR. Habis mengerjakan PR, maka ucapkan alhamdulillah. Atau setelah makan dan setelah minum, Bapak contohkan lagi. Sebelum makan, sebelum minum kita mengucapkan bismillah. Setelah minum kita mengucapkan alhamdulillah ya. Atau kapan lagi? Ketika kita bersin ya. Ketika bersin, asyuk, kita mengucapkan alhamdulillah ya. Jadi ada beberapa tempat yang kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah, yaitu tadi ketika selesai pekerjaan, ketika selesai makan, minum, dan juga ketika setelah bersin ya. Setelah bersin kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang bagian C yaitu mengucapkan tasbih. Seperti apa bunyi tasbih? Tasbih bunyinya subhanallah ya. Subhanallah. Jadi kapan kita mengucapkan subhanallah yang artinya maha suci Allah? Maha suci Allah kapan kita ucapkan? Yaitu ketika kita mendengar suatu peristiwa yang luar biasa ya, ketika ada peristiwa yang luar biasa. Atau juga bisa ketika setelah kita belajar atau berkumpul di dalam suatu majelis. Misalnya setelah belajar atau setelah ikut kajian, kita juga membaca tasbih. Seperti apa bunyinya? Subhanallah. Tapi kalau seandainya setelah kita kajian atau majelis kita mengucapkan doa kafaratul majelis, subhanakallah, sampai habis, itu juga adalah bentuk dari tasbih di awalnya ya. Subhanallah atau subhanakallah itu juga tasbih. Jadi tadi ketika kita mendengar peristiwa yang luar biasa, atau ketika kita setelah selesai berkumpul atau setelah kita belajar atau mengikuti kajian dan majelis-majelis lainnya. Kemudian yang D yaitu takbir ya, takbir. Apa itu takbir? Ya, ini paling juga sering kita dengar, yaitu ucapannya Allahu Akbar ya. Kapan kita mengucapkan takbir? Di antaranya adalah ketika kita di masa-masa hari Id ya, baik Idul Fitri atau Idul Adha ya.
Misalnya Idul Fitri, sebelum khatib naik ke mimbar kita dianjurkan untuk terus bertakbir ya. Ucapkan takbir terus. Seperti apa bunyinya takbir pada hari Id? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu adalah takbir pada hari Id. Atau juga misalnya ketika kita atau ada pada masa perperangan ya, ketika panglimanya mengucapkan takbir Allahu Akbar ya, kemudian pasukannya juga meneriakkan takbir sebagai penyemangat bahwasanya Allah lah yang maha besar ya. Nah, ini juga dianjurkan. Jadi diantaranya adalah ketika kita hari Id, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian juga ketika ada peristiwa besar seperti perang, atau ketika kita sedang mendaki, ketika perjalanan mendaki misalnya ke daerah gunung, kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Ya, jadi itu 4 kata yang kita pelajari hari ini. Insyaallah kita akan pelajari 5 lagi pada hari Jumat. Itu 4 kata itu adalah yang pertama basmalah, kita mengucapkan bismillah ketika kita akan memulai pekerjaan sebelum makan dan minum. Kemudian tahmid, alhamdulillah ketika kita selesai mengerjakan sesuatu atau selesai makan dan minum ya, atau ketika kita bersin ya. Kemudian yang C yaitu tasbih, yaitu kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah ketika kita mendengar sesuatu yang besar. Kemudian yang D yaitu takbir, yaitu ketika terjadi sesuatu peristiwa besar seperti perang atau ketika pada hari Id ya, hari Id baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha ya, atau juga ketika kita sedang melakukan perjalanan dan perjalanan itu mendaki ya, perjalanan mendaki, maka kita juga mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Ya, materinya hari ini cukup sampai di situ. Insyaallah kita akan bahas yang 5 selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.